Pengertian dari komunikasi yaitu suatu sistem pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan teknologi komunikasi itu sendiri yaitu hardware dalam suatu struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial untuk memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar informasi dengan individu lainnya. Komunikasi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi primer, yaitu proses komunikasi secara langsung, seperti bahasa, gerakan-gerakan khusus, atau aba-aba. Komunikasi jenis yang kedua, yaitu komunikasi sekunder. Proses komunikasi melalui media perantara, seperti handphone, radio, dan satelit. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan teknologi informasi. Di dalam teknologi informasi penerapan tersebut ada dua tahapan. Tahapan yang pertama, tahapan inisial, yaitu usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi informasi. Di dalamnya terdapat dua tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan agenda settingan, yaitu pemunculan ide. Untuk tingkatan yang kedua yaitu matching, yang artinya kecocokan teknologi informasi yang diperlukan. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahapan implementasi, yang artinya kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Di dalamnya terdapat tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tingkatan redefining, yang artinya struktur organisasi. Yang kedua, clarifying, yang artinya meyakinkan semua anggota komunikasi. Yang ketiga yaitu tingkatan routing, yang artinya teknologi komunikasi yang sudah dapat diketahui secara jelas. Selain penerapan teknologi informasi, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai spesifik tentang penerapan teknologi komunikasi. Dalam suatu organisasi atau lembaga, penggunaan teknologi komunikasi itu memandang penerapan teknologi sebagai yang pertama, manajemen sistem. Untuk yang kedua, birokrasi. Yang ketiga, pengembangan organisasi. Yang keempat, proses tawar-menawar. Pelaku teknologi komunikasi sendiri dalam rangkaian sumber penyampaian dan penerimaan ada beberapa, seperti yang pertama pemakai, yang kedua perusahaan penyedia jasa komunikasi, untuk yang ketiga produsen peralatan komunikasi, yang keempat atau yang terakhir adalah badan koordinator dalam sebuah kegiatan komunikasi. Dalam penjelasan komunikasi ini, apakah kalian sudah paham, teman-teman? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu komunikasi? Apakah kalian sudah tahu mengenai informasi? Kalau kalian belum paham, di sini saya akan menjelaskannya. Informasi sendiri yaitu sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji lingkaran kebenaran dan ketercapaian sesuatu dengan kebutuhan. Di dalam informasi ada tiga hal yang harus kita perhatikan. Untuk yang pertama, informasi merupakan hasil pengolahan data. Untuk yang kedua, informasi memberikan makna. Dan yang ketiga, informasi itu berguna atau bermanfaat. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MC Lears 1997 ada 4 macam. Yang pertama, informasi itu harus akurat, yang artinya menceritakan atau menginformasikan keadaan dengan yang sebenarnya. Untuk yang kedua, tepat waktu, yang artinya informasi yang harus tersedia atau saat diperlukan. Yang ketiga,
informasi harus relevan, yang artinya informasi yang diberikan harus sesuai yang sedang dibutuhkan. Untuk yang keempat, yaitu informasi harus lengkap. Informasi yang diberikan harus secara utuh atau tidak setengah-setengah. Jenis informasi sendiri Jenis informasi itu sendiri ada 6. Jenis informasi ada 6 macam. Untuk yang pertama, informasi absolut, yang artinya disajikan dengan satu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Untuk yang kedua, substitusional, yang artinya merujuk kepada kasus di mana konsep informasi itu digunakan untuk sejumlah informasi. Untuk yang ketiga, filosofi, yang artinya berkaitan dengan pengetahuan dan kebijakan. Untuk yang keempat sendiri adalah subjektif, yang artinya berkaitan dengan perasaan dan emosi manusia. Untuk yang kelima adalah objektif, yang berkaitan dengan karakteristik logis informasi. Untuk yang keenam atau yang terakhir adalah kultural, yang artinya informasi yang diberikan terkait pada dimensi kultural. Unsur-unsur teknologi komunikasi harus di sini saya juga akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teknologi komunikasi, yaitu informasi yang berupa tulisan, suara, gambar, dan data. Unsur yang kedua yaitu alat yang digunakan untuk meneruskan informasi. Unsur yang ketiga yaitu media transmisi dan sistem modulasi. Media transmisi sendiri seperti kabel koaksial. Di sini saya sudah selesai. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang mau bertanya, nanti silahkan komen di bawah ini. Dadah.